Haji Farid F. Saino PhD. Beliau sudah hadir di ruangan Zoom. Untuk sesi kedua ini insya Allah akan dimoderatori oleh saya pribadi, Wildan Imaduddin Muhammad. Mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Selain bertugas untuk mendampingi teman-teman pada sesi praktikum nanti, besok dan juga seminggu ke depan, saya di Pusat Studi Al-Quran adalah sebagai program officer dan juga sekaligus sebagai peneliti di Pusat Studi Al-Quran. Baik teman-teman, mari kita buka sesi kedua pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya persilahkan Pak Farid untuk menyampaikan materinya. Mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beliau, Bapak Farid F. Saino PhD. Beliau adalah Dewan Pakar di Pusat Studi Al-Quran. Beliau menempuh sarjana S1 di IAIN Jakarta, dulu masih IAIN, kemudian di Al-Azhar, Kairo, kemudian S2-nya ditempuh di 2 kampus di Eropa, yaitu di Manchester dan juga di Leiden, dan menamatkan studi S3-nya, studi doktoralnya di Australia National University di Canberra. Pada siang hari ini, beliau akan menyampaikan materi terkait dengan tafsir maudhu'i. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Farid untuk menyampaikan materinya. Kedengaran ya Ustaz Wildan? Cek sound. Kedengaran Ustaz Wildan? Suaranya kecil Bapak, mohon maaf. Cek sound 1 2 3. Ya. Masih. Ya, cukup. Cukup ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Mas Wildan yang sudah memoderatori acara ini, kegiatan kita ini. Saya lihat ada Mas Agus di sana. Sehat ya Mas Agus ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman sekalian dari IAIN Samarinda kita saat ini ya. Ya saya lihat kita total ada 25 partisipan. Insya Allah kita akan mengulas kira-kira bisa kita sebut sebagai teknik-teknik penulisan tafsir maudhu'i. Mohon maaf terputus Bapak Pak Farid. Sepertinya Pak Farid ada kendala teknis ya? Ya, masih ada. Oke. Kemungkinan keluar, coba masuk lagi.
Ya, masih terkendala teknis Pak Farid. Berikut adalah profil dari Pak Farid F. Sainong yang ditampilkan di layar. Masih menunggu. Ya. Nanti pada sesi praktikum besok masih ada satu sesi lagi dengan Pak Muhammad Arifin terkait teknik penulisan. Selain pada siang hari ini kita membahas secara teknis bagaimana penerapan penerapan penulisan tafsir maudhu'i. Pak Farid mungkin nanti juga akan menjelaskan contoh-contoh dari kitab-kitab tafsir, beberapa kitab tafsir yang mengulas terkait dengan metode tafsir maudhu'i ini. Apakah Pak Farid sudah masuk? Nah, sebenarnya teman-teman selain dari pemaparan Pak Mukhlis tadi pagi terkait dengan ragam metode tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, nah teman-teman bisa juga membaca referensi yang mungkin yang bisa saya sebutkan salah satu yang cukup komprehensif istilahnya mengulas terkait dengan ya. Alhamdulillah sudah masuk Pak Farid. Ya, silakan Pak. Iya, sebentar. Sorry keputus ya. Share screen dulu. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, saya ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan mengingat kembali, belajar kembali tentang tafsir maudhu'i. Ini lebih khusus pada masalah metode-metode penulisan, cara menulisnya, atau mungkin bahkan sebagai bimbingan praktis dalam menulis tafsir maudhu'i. Kita nggak perlu mengkaji ulang dari awal tafsir maudhu'i itu apa, karakternya seperti apa, kelebihannya, kekurangannya, dan sebagainya. Kita mau lihat tafsir maudhu'i sebagai sebuah praktek, misalnya. Kalau kita lihat misalnya karya-karya penting dalam tafsir maudhu'i ini sebagai produk tafsirnya ya, oleh Abdul Hamid Mahmud Thomas. Ini berbicara atau lebih fokus pada surah-surah Al-Quran. Jadi kalau kita lihat, ini sedikit perbedaannya, kita lihat tafsir ini seperti tafsir tahlili, dimulai dari Al-Fatihah sampai akhir, dan yang menjadi alasan mengapa tafsir ini disebut sebagai salah satu model tafsir maudhu'i, karena khususnya pada akhir setiap surah, beliau mengambil semacam benang merah dari konten dalam sebuah surah.
Jadi nanti kita lihat pembagian-pembagiannya, tetapi alasan utama mengapa disebut tafsir maudhu'i walaupun sangat tahlili dari awal sampai akhir, karena beliau memfokuskan juga pada penjelasan tentang konten yang dapat diambil hikmahnya dari sebuah surah. Jadi tema penting atau tema yang paling umum dalam sebuah surah itu apa? Nah, itu yang menjadi salah satu fokus bahasan dari tafsir al-maudhu'i li suwar al-Quran al-Azim karya Abdul Hamid Mahmud Tohmazi ini. Yang sedikit berbeda kalau kita lihat ini dari karya dari Kementerian Agama, Ustadz Mukhlis Hanafi menjadi ketua panitia dari penulisan tafsir maudhu'i ini. Nah, di sini memang sudah tematik. Jadi misalnya tidak memulai dari Al-Fatihah sampai akhir, tapi mengambil tema tertentu, kemudian dibahas, tema lain lagi dibahas, dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita mau melihat atau mengingat-ingat kembali, tafsir maudhu'i itu tidak hanya bersandar atau fokus pada keinginan kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau kita paham, biasanya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri dan tidak mau tahu misalnya dengan konteks realitas yang berada di luar kita. Penting kita sudah paham, selesai. Tapi tafsir al-maudhu'i menginginkan lebih dari itu. Memahami, mengetahui dalam pengertian bahwa tema-tema tersebut, hal-hal tersebut misalnya ada di sekitar kita, menyadari ada dalam pikiran kita, kita terhanyut dalam tema yang sedang dibahas, dan sedapat mungkin ya pernah kita alami atau kita alami sendiri perubahan-perubahan yang bisa kita rasakan dalam menulis tafsir maudhu'i. Jadi misalnya begini, kalau mau bicara tentang kalau mau bicara tentang keadilan misalnya, kita mencari makna-makna adil dalam Al-Quran seperti apa, kemudian kita mau rasakan ini sebagai realitas yang berada di tengah-tengah kita atau yang berada di sekitar kita. Nah, karenanya bukan berkata bahwa ini tidak dialami oleh mereka atau para mufassir yang menulis tafsir selain tafsir maudhu'i, tapi betapapun dengan concern kita terhadap semua yang berkait dengan sebuah tema, maka kita mencoba membawa alam pikiran kita, alam sadar kita ke tema tersebut. Juga tafsir maudhu'i setelah memahami, mengetahui, menyadari, dan mengalaminya, seorang mufassir maudhu'i khususnya, dia pun akan mencoba memaknai apa yang baru dipahaminya dari sebuah tema misalnya, ke pemaknaan baru untuk kehidupan yang berada di sekitarnya. Jadi bahkan tiga poin di sini menurut Hasan Hanafi ya. Jadi kegiatan memahami, mengetahui, menyadari, mengalami, ia menerima makna dan memberi makna, kemudian menganalisis, membuat sintesis, dan seakan-akan menulis sebuah teks baru. Artinya apa? Alam sadar intelektualitas kita bekerja, di saat yang sama kita membawa kesadaran diri kita berada di realitas yang ada sekarang ini di hadapan kita. Jadi kita tidak egois dalam memahami Al-Quran, tapi kita bawa ke alam bawah sadar kita bawa ke realitas kita, dan kemudian kita bawa menciptakan hal-hal baru. Itu yang disebut dengan sintesis tadi, atau membuat teks baru dalam pengertian berhubungan dengan suasana kita hidup hari ini seperti apa, dan bagaimana kemudian masyarakat memaknainya,
bisa menjadi hal baru dalam memahami tafsir al-Maudhu'i. Nah, ini yang paling umum kalau kita mau mengambil Al-Farmawi ya, tentang bagaimana kita menulis tafsir Maudhu'i. Sudah kita pelajari saya kira, menetapkan masalah, melacak dan menghimpun masalah, menyusun runtutan ayat, memahami munasabahnya, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematik dan utuh, melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat, dan lain-lain, menghimpun ayat-ayat yang punya pengertian yang sama, kita cari perbedaannya, am, khas, mutlak, muqayyad, apakah memang bertentangan, tidak bisa ditaufikkan sama sekali. Nah, ini secara umum. Tapi yang perlu kita sadari dalam penulisan tafsir Maudhu'i itu ada konsekuensi yang harus kita pegangi, bahwa kita harus bisa menyadari bahwa Al-Quran ini betul-betul memiliki mukjizat yang bisa tergambar dengan cara di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi-diksi, menggunakan terma-terma, menggunakan istilah-istilah yang mungkin sama, tapi sebenarnya kalau kita telusuri secara lebih dalam, maka kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara sempurna membedakan kata-kata tersebut, dan karenanya ditempatkan di posisi-posisi yang berbeda. Keunggulan tafsir Maudhu'i sepertinya akan hilang kalau kita tidak memiliki mindset kemukjizatan Al-Quran, khususnya dalam model linguistiknya. Jadi kalau kita menulis tafsir tahlili misalnya ya, kita bisa memahami kata per kata, makna-makna detailsnya, tetapi di saat itu kita tidak bisa membedakannya kata tersebut dengan kata yang mungkin serupa di ayat lain, karena kita sedang membahas ayat tersebut. Bahkan sampai ke ayat lain yang mirip dengan ayat pertamanya yang kita bahas di awal, itu dalam konteks tafsir tahlili kita tidak bisa membawanya ke model agak sulit, atau mungkin kita terlena dengan pembahasan kita di ayat-ayat berikutnya, tetapi kita tidak mau kembali lagi ke ayat yang pertama. Nah, tafsir Maudhu'i menginginkan kita, karena semuanya dikumpulkan sedemikian rupa, maka analisis kita, pembacaan kita, pemahaman kita harus komprehensif dengan kata-kata atau ayat-ayat yang kita kumpulkan. Nah, itu yang menjadi satu hal yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita terkait kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh piringnya. Astaga, kebakaran. Astaga. Saya mau dulu, siapa Muhammad Syaifur siapa gitu. Oke. Saya sampai dulu. Oke. Kemudian, jadi harus ada mindset kemukjizatan Al-Quran dalam studi-studi linguistiknya. Nah, itu yang kemudian membawa kita bisa betul-betul memahami keistimewaan Al-Quran, mulai dari penjelasan terma-termanya, kata-katanya, karena semua itu mengandung makna yang luar biasa dari Al-Quran Al-Karim. Nah, kita dapat saja melihat pembagian-pembagian tafsir Maudhu'i berdasarkan berdasarkan tema atau materi yang ingin dia kaji. Nah, kalau tadi misalnya kita lihat tafsir al-Maudhu'i li suwaril Quran, bisa kita lihat contohnya dari Tahmaz tadi, Mahmud Tahmaz, itu ingin mengkaji Al-Quran berdasarkan surahnya. Jadi surahnya walaupun dia modelnya tahlili, tetapi surahnya itu dikaji sedemikian rupa dan dicari benang merahnya bahwa inilah tema dari surah tersebut. Kita bisa lihat al-wasaya fi suratil Isra lil Farmawi. Ini satu tema dalam surah Al-Isra aja, dia tidak angkat dari surah-surah yang lainnya.
Jadi kita bisa lihat keterbatasannya di situ. Tafsir al-mawdu'i lil mawdu' al-Qur'ani. Tema-tema dalam Al-Quran secara umum. Al-Mar'a fil Quran Al-Karim, Abbas Al-Aqad, Ar-Riba fil Quran Al-Karim, Abul A'la Al-Mawdu'i pernah menulis ini, dan memang diambil dari kira-kira keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perempuan, yang berbicara tentang riba. Atau yang lebih spesifik dari yang pertama di atas ini, yang lebih spesifik dengan tafsir al-mawdu'i adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Nah, saya tidak akan panjang-panjang dengan teorinya, tetapi kalau kita mau melihat, jadi di mana saja kita mengkaji Al-Quran dengan tafsir mawdu'i, kita akan menemukan hampir semua penulisnya atau hampir semua mufassirnya itu selalu mencari sebuah kata disebutkan dalam Al-Quran berapa kali, karena kita mau ngecek ayat kata ini dalam satu ayat berbicara tentang apa, kata ini di ayat yang lain berbicara tentang apa, begitu seterusnya. Jadi perlu ketelitian yang cukup dalam ketika menulis tafsir mawdu'i. Tapi kita ukur dengan diri kita, dengan target waktu yang harus kita selesaikan, dan dengan tema-tema tertentu yang ingin kita bahas. Jadi kalau biasa kita mau mencari ayat-ayat Al-Quran, ini selalu contoh yang sering saya angkat. Kalau kita ingin mencari misalnya pembahasan tentang bagaimana kata Islam dalam Al-Quran dan berbagai derivasinya, berbagai turunan, kita akan langsung buka aja. Kalau dulu di pesantren kita masih buka yang kecil-kecil, Fathur Rahman, sudah cukup buat kita melihat berapa kali ayat ini disebutkan atau kata ini disebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat dia di surah-surah apa saja, dan kita cek satu demi satu kira-kira tafsirnya ini dalam konteks seperti apa. Nah, ketika kita kuliah atau mungkin tetap masih waktu kita nyantri dulu, mu'jam yang sangat terkenal kita pakai di Indonesia, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran Al-Karim, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, memang sangat menolong. Kalau Fathur Rahman tidak menyebutkan angka atau tidak menuliskan angka di bawah sebuah kata, Mu'jam Mufahras menuliskan angka yang itu menunjukkan berapa kali kata tersebut disebutkan atau digunakan di dalam Al-Quran. Jadi misalnya kalau dalam Fathur Rahman kita buka kata Allah, di situ akan disebutkan semua ayat yang menyebutkan kata Allah. Tetapi tidak diberikan angka. Itu berarti kita harus menghitung dari yang baris pertama sampai terakhir, berapa kali kata Allah disebutkan dalam Al-Quran. Mu'jam Al-Mufahras kayak karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya kalau menggunakan Fathur Rahman kita mungkin beruntung kalau ayat itu atau kata itu hanya disebutkan 5 kali, karena dengan mudah kita dapat hitung. Tetapi kalau disebutkan 100 kali lebih di dalam Al-Quran, nah itu sudah jadi persoalan kalau kita hanya ngandalin Fathur Rahman. Tapi Mu'jam Mufahras karya Muhammad Fuad Abdul Baqi akan sangat membantu karena di situ sudah disebutkan angkanya. Jadi jangan heran kalau ada yang menyebutkan juga bahwa kata Allah disebutkan dalam Al-Quran sekian ratus kali. Nah itu bukan berarti dia ngitung satu-satu dari Al-Fatihah sampai terakhir, dia ngitung satu-satu kata Allah dalam Al-Quran. Enggak. Tapi cukup lihat mu'jamnya Fuad Abdul Baqi, tidak perlu telusuri satu-satu, di situ sudah ada angkanya. Jadi kata Allah misalnya, kita lihat di bawahnya sudah ada angkanya, itu berarti sekian kali kata tersebut disebutkan atau dipakai di dalam Al-Quran. Begitupun dengan kata-kata yang lain. Nah, setelah itu kita akan melihat atau mengurai kata tersebut secara linguistik berarti apa. Makanya kita kemudian menggunakan
kamus-kamus bahasa untuk untuk memahami makna dasar dari kata tersebut. Nah, ini kelebihan dari Pak Quraisy dalam tafsir Al-Mawdu'i itu fiqhul lugat, tafsir Al-Misbah itu adalah fiqhul luganya. Luar biasa fiqhul luganya itu, di mana dijelaskan tentang perkembangan sebuah kata menjadi kata yang berbeda dari akar yang sama, tentu ada makna yang saling berhubungan. Tetapi ketika sudah berubah menjadi kata yang lain, maka maknanya pun berubah. Tetapi selalu ada hubungan antara keduanya. Jadi kalau kita lihat misalnya kata al-jin dalam Al-Quran, atau semua kata yang mengandung dengan huruf jim dan nun misalnya, itu selalu berarti sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata kita. Jin tidak kelihatan. Junun sebagai gila yang ada dalam otak kita juga tidak kelihatan. Janin di dalam perut ibu tidak kelihatan oleh mata kita. Jannah, surga tidak kelihatan oleh mata kita juga saat ini. Jadi itu kelebihan dari kalau kita mau memahami sebuah istilah-istilah dalam kamus-kamus bahasa. Nah, itu kamus-kamus bahasa yang akan mengantar kita untuk memahami bagaimana sebuah kata itu dimaknai di makna dasarnya, kemudian berkembang sedemikian rupa setelah penambahan huruf-huruf. Dan itu saya kira yang kita pelajari di pesantren-pesantren tentang ilmu sorof misalnya. Dia dari sulasi ke rubai, ke khumasi, sudasi, dan seterusnya. Itu setiap penambahan huruf memiliki makna tersendiri, makna tambahan tersendiri. Tapi selalu ada makna dasarnya. Nah, ini kalau kita berkutat di situ saja, itu sudah akan menghabiskan banyak waktu buat kita untuk menulis. Itu sudah akan menghabiskan banyak halaman untuk menulis tafsir Mawdu'i. Nah, mengapa istilah-istilah ini penting? Karena memang tema itu yang akan mau kita kaji secara khusus. Makanya kemudian kita telusuri sedetail mungkin apa saja yang mungkin kita jelaskan dari sebuah kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah dengan keistimewaan Al-Quran adalah ketika kata tersebut diulangi di tempat yang lain, boleh jadi maknanya berbeda satu sama lain karena konteks yang berbeda pula. Ya, boleh jadi dan sangat mungkin sebuah kata bisa berbeda maknanya dalam penggunaan yang berbeda. Dan itulah yang harus kita perhatikan memang ketika menulis tafsir Mawdu'i. Jadi fungsi daripada kumpulan ayat-ayat yang kita list, yang kita daftarkan untuk sebuah tema, itulah yang akan menghabiskan waktu banyak juga. Kita telusuri, kita lihat tafsir-tafsir. Ayat ini ada di surah Al-Fatihah misalnya. Lihat di surah Al-Fatihah. Ayatnya seperti apa, pembicaranya seperti apa, konteksnya seperti apa. Dibuka lagi, kalau ia disebutkan di Al-Baqarah, kita lihat lagi. Itu ceritanya seperti apa. Dan seterusnya. Ya, kita beruntung kalau memang mau mencari kata yang tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mungkin hanya 5-10 kali. Untuk membuat paper misalnya atau makalah misalnya, itu cukup dengan dengan ayat-ayat yang disebutkan hanya dalam bentuk atau hanya dalam ukuran 5-10 kali. Karena kalau sampai 15, 20 bahkan ratusan kali disebutkan dalam Al-Quran, maka kita harus bisa memanfaatkan waktu sedemikian rupa dengan cara-cara kita sendiri untuk melihat sambil mengefisiensikan waktu kita agar
waktu ini nggak habis karena terlena dengan semua penjelasan-penjelasan itu. Nah, penjelasan-penjelasan ini sekali lagi betul-betul bisa membuat kita terlena. Betul-betul bisa membuat kita terlena. Terlena bukan karena tidak mau maju, tapi memang karena keasyikan dengan riset yang kita lakukan terkait dengan makna kata-kata tertentu. Jadi kalau kita tidak set dengan outline dari awal, maka kita akan bisa menghabiskan banyak waktu. Dan buat orang yang tidak mau terganggu kenikmatannya, itu bisa aja menghabiskan banyak waktu untuk satu kata aja yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, outline fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa yang harus kita bahas setelah ini adalah ini, dan karenanya tidak boleh kita menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan. Apalagi kalau itu paper, dan kalau itu misalnya skripsi, mungkin masih ada waktu banyak untuk kita selesaikan. Nah, tetapi runtutan-runtutan ini perlu kita lihat secara lebih khusus, bahwa ini semua yang akan kita ikuti tentu dengan kecenderungan masing-masing penulis, kecenderungan masing-masing kita untuk memperbanyak bagian mana dan meminimalisir bagian yang lain. Nah, oke, teman-teman sekalian, biasanya saya berharap kita punya contoh yang bisa kita lihat dari peserta. Tapi kalau tidak ada misalnya, cukup kita memahami runtutan-runtutan ini, step-step ini, langkah-langkah ini dalam memahami ayat-ayat Al-Quran secara maudhu'i. Jangan sampai kemudian tafsir maudhu'i atau model maudhu'i yang kita tulis itu tidak ada bedanya dengan model yang lain. Bukan masalah juga, nggak ada masalah pada dasarnya, selama kita ada dalam step-step, dalam langkah-langkah yang memang kita ingin tempuh dalam menulis tafsir maudhu'i. Jadi sebutkan aja atau pilih saja sebuah tema, kemudian cari padanan katanya dalam, kalau belum mengerti bahasa Arabnya, dicari aja tema yang mungkin sama dengan itu, karena tidak sepenuhnya tafsir maudhu'i itu hanya berkata atau hanya mau membahas misalnya kata Allah misalnya dalam Al-Quran, tapi boleh jadi itu berhubungan dengan kata Ar-Rabb misalnya dalam Al-Quran. Nah, pembacaan kita terhadap tafsir-tafsir yang lain akan membantu kita menginventarisir kira-kira kata-kata apa saja yang serupa dengan mau kaji. Saya sering ambil contoh misalnya kalau mau mengkaji non-muslim dalam Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Kata-kata apa yang harus kita pilih? Non-muslim dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ada banyak pilihan kata untuk mengidentifikasi kelompok manusia yang tidak memilih agama Islam sebagai agamanya. Ada yang digunakan dengan kata An-Nasara, ada yang digunakan dengan kata Al-Yahud, ada yang digunakan dengan kata Al-Majus, dan sebagainya. Atau bahkan ketika Allah menyebutkan satu kelompok agama, boleh jadi Allah menggunakan banyak kata untuk kelompok agama tersebut. Saya sering mengambilkan contoh Al-Yahud untuk orang Yahudi, penunjuk orang Yahudi. Ada kata Al-Yahud sendiri, ada kata Alladzina hadu, ada kata Alladzina atainahumul kitab, atau Alladzina utul kitab, atau kata Ahlul kitab. Nah, minimal 5 kata ini sudah harus kita telusuri satu persatu untuk memahami Yahudi saja. Kalau kita mau membahas misalnya Yahudi di dalam Al-Quran, sebuah pendekatan tafsir maudhu'i misalnya, maka minimal 5 kata ini harus kita pahami dengan model yang lebih baik. Jadi kita telusuri kata alladzina terma alladzina hadu itu berapa kali, dan lihat, cek satu-satu. Alladzina atainahumul kitab, siapa aja yang dimaksud di situ, konteksnya apa, sebab nuzulnya apa, ceritanya siapa, dan kemudian kita bisa menyimpulkan ternyata ini yang disebut dengan alladzina atainahumul kitab atau alladzina utu minal kitab. Kira-kira
kedengarannya agak mirip dengan alladzina atainahumul kitab dengan alladzina utul kitab. Nah, kira-kira bedanya apa? Padahal itu artinya orang-orang yang memiliki kitab suci. Atau dengan ahlul kitab. Apa bedanya antara ahlul kitab dengan alladzina atainahumul kitab dan alladzina utul kitab? Apa bedanya? Nah, itu kita perlu telusuri sedalam-dalamnya dari konteks-konteks yang berbeda. Saya kira sebagai pengantar itu dulu, Mas Wildan. Kita bisa diskusi, walaupun saya sebenarnya ada Zoom lain saat ini, tapi saya masih bisa pasif, tapi kemudian mengikuti diskusi kita di Pusat Studi Al-Quran. Betul. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih Pak Farid atas materinya terkait dengan Tafsir Al-Mawdu'i dan contoh-contoh kitab-kitab dan bagaimana praktek step by step dalam penulisan Tafsir Mawdu'i. Baik, di sini ada 23 peserta Bapak dari YIN Samarinda. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada Pak Farid terkait dengan tafsir Maududi, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, bisa mengacungkan tangan atau bisa juga menggunakan fasilitas room chat. Halo teman-teman. Ya, bisa langsung unmute juga boleh. Langsung unmute speakernya. Oh, lagi adzan, Mas. Oh iya iya. Di sana sudah pukul 3 ya, sudah masuk asar. Di sini masih pukul 2. Belum masuk waktu asar. Barangkali mau menggunakan room chat tidak apa-apa. Oh iya, Saudara Fitriani mengajukan tangan, silakan di unmute. Terima kasih ke host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farid, perkenalkan saya Fitriani dari mahasiswa YIN Samarinda. Ini terkait dengan tafsir tematik Bapak. Bagaimana cara kerja dari tafsir tematik yang notabene itu membandingkan antara pemikiran tokoh dengan kitab tafsir. Ya itu saja mungkin. Sebentar, membandingkan antara satu tokoh dengan kitab tafsir gimana? Pemikiran tokoh Bapak. Pemikiran tokoh iya. dengan kitab tafsirnya. Oke. Ya. Ya. Silakan langsung dijawab saja, Pak Farid. Bisa langsung dijawab. Oke. Iya, jadi dalam menulis tafsir Al-Mawdu'i ada yang inti sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, termasuk dengan penjelasan linguistiknya, bagaimana ia dijelaskan dalam Al-Quran di beberapa tempat, di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi untuk memperkaya tafsir Maudhu'i itu, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk diantaranya membandingkan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran para tokoh terkait sebuah tema misalnya dalam Al-Quran. Itu bisa aja. Jadi misalnya mau menulis pemikiran tadi Mahmud Tahmaz dan siapa tadi Al-Farmawi dalam memahami wasiat.
di dalam Al-Quran, sebuah pendekatan tafsir maudhu'i misalnya. Nah, itu bisa. Nah, tetapi nanti di situ pasti kita akan membahas misalnya riba dalam Al-Quran seperti apa. Kita bahas sedemikian rupa, baru kemudian bunga-bunganya di bab berikutnya kita membahas menurut Mahmud Tohmaz seperti apa, menurut Al-Farmawi seperti apa, kita bandingkan, kita cari alasannya mengapa mereka menjelaskannya seperti itu. Dan jadi sangat mungkin membandingkan pemikiran tokoh, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang substansial dalam menulis tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i pasti kita akan tafsir maudhu'nya atau hal-hal yang terkait dengan pendekatan tafsir al-maudhu'i itu yang kita akan kaji secara lebih serius. Tetapi kemudian tidak menghalangi kita untuk memperkaya kajian kita dengan banyak materi, banyak bahan dari tokoh-tokoh lainnya, dari penulis-penulis lainnya. Tetap kita bisa memanfaatkan itu semua. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Farid atas jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya Fitriani. Sudah jelas ya? Ya, silakan yang lain yang ingin bertanya atau curhat atau apapun. Curhat terkait ini ya, terkait penulisan. Ya, Pak. Ya, ada yang menulis tentang bukunya masing-masing. Kemudian, ya. Oh iya, ada yang acungkan tangan. Sunni Alimah, ya silakan. Ya, terima kasih. Begini Pak, dari pembahasan sebelumnya juga ada dibahas tentang pengkajian dari teks ke konteks dan konteks ke teks kayak gitu. Menurut Bapak, ketika misalkan kajian itu berangkat dari teks ke konteks, lalu menyelaraskan dengan pemikiran autor, adakah karakteristik pendapat yang mendekati kepada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bisa dibilang sesuatu pendapat yang bisa dibenarkan seperti itu? Terima kasih. Setelah ini mungkin bisa dikumpulkan dulu pertanyaannya. Saya harus temuin satu orang dulu di luar ya, tapi saya masih bisa jawab secara singkat dulu. Yang pertama, bahwa ketika menulis tafsir maudhu'i, hampir-hampir kita tidak boleh mengatakan bahwa penafsiran kita lah yang paling benar dan yang lain pasti salah. Itu harus kita, sebenarnya dalam menulis semua model tafsir juga demikian. Mengapa? Karena dalam tafsir maudhu'i kita memang mengumpulkan berbagai sumber, berbagai berbagai penjelasan terkait dengan ayat-ayat di tempat-tempat yang terpisah. Jadi kalau mau misalnya aman berbicara tentang kira-kira penjelasannya, kontekstualnya ini memang berasal dari ulama-ulama Sunni, maka perkhusus atau persempit pembahasannya mulai dari judul, bahwa misalnya tafsir maudhu'i di kalangan ulama-ulama Sunni misalnya. Nah, biar tidak terjebak bahwa kita harus mengambil kesimpulan dari ulama-ulama non-Sunni misalnya ketika berbicara sebuah tema. Jadi strateginya aja yang berbeda. Tentukan sejak awal kita ingin mengkaji tafsir Sunni, maka yang lain tidak perlu. Ia tetap perlu mengambil kutipan, tapi itu tidak mempengaruhi kesimpulan di akhirnya ya. Nah, itu masalah strategi aja sebenarnya. Ya, Pak Wildan, Mas Wildan dikumpul dulu ininya ya. Saya masih balik sebentar. Siap. Ya. Bagaimana Sunni Alimah sudah terjawab ya. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana agar
tadi ya, agar pendapat-pendapatnya itu bernuansa Ahlussunnah wal Jamaah gitu itu. Nah, Pak Farid menjelaskan bahwa ya sebaiknya itu di awal, ketika di awal menulis sudah dibatasi seperti itu, sudah dibatasi bahwa yang akan dikaji dalam tulisannya Sunni Alimah ini adalah pemikiran-pemikiran dari para mufassir dari tokoh Sunni seperti itu misalnya. Mungkin itu ya Sunni Alimah ya, terjawab ya. Ya, Ya. jauh, Pak. Ya, silakan yang lain kita kumpulkan dulu. Boleh juga di room chat ditulis, diketik, atau boleh juga di unmute. Ya, Fuad Ansyari, silakan. Silakan langsung di unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Yang ingin saya tanyakan ada 2 poin. Yang pertama itu indikator-indikator apa saja yang kita perlukan atau kita butuhkan ketika ingin membuat sebuah karya tafsir tematik yang berbasis maudhu'i gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menemukan ide atau masalah dalam penelitian. Karena sampai sejauh ini mungkin kebanyakan orang di luar sana, tidak terlepas dari saya pribadi juga, ketika ingin menentukan sebuah judul itu kesulitan gitu nah. Karena karena kita fokusnya judul-judul, kayak mana cari judul. Dan beberapa hari yang lalu saya ada mendengar sebuah argumentasi dari seseorang bahwa ketika ingin menentukan sebuah judul, maka cara pertama itu cari titik permasalahannya. Permasalahan apa yang ingin Anda pecahkan. Kalau misalkan Anda fokus-fokus cari judul, Anda nggak akan dapat kalau misalkan Anda nggak punya permasalahan apa yang Anda ingin selesaikan gitu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, di poin kedua, bagaimana cara menemukan ide atau masalah penelitian dalam tafsir tematik gitu. Ya, Ya, terima kasih. Pertanyaannya sudah saya catat. Silakan yang lain. Ya, ini kan teman-teman ini ya, mungkin sudah semester akhir, sudah waktunya skripsi. Nah, ini waktu yang tepat untuk bertanya seperti itu. Kegelisahannya apa selama mungkin tadi ya mencari judul skripsi dan sebagainya. Silakan. Ya, Mas, ya bagus ya. Silakan di unmute saja. Ya, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Jadi, terima kasih kepada Mas narasumber telah mempersilahkan saya. Jadi, saya memiliki 2 pertanyaan. 2 pertanyaan saya ini bergantung kepada presentasi yang telah ditampilkan oleh Bapak narasumber tadi. Nah, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait tentang prosedur penyusunan tafsir maudhu'i. Yang pertama itu kan disebutkan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematik dan utuh dalam kurung outline. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bisakah kalimat yang saya katakan tadi diperjelas lebih dalam lagi, karena saya masih kurang mengerti yang ini, yang menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematik dan utuh. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang referensi kamus. Nah, yang saya tahu kan kamus kan ada 2. Ada kamus lugawi sama kamus terjemahan. Nah, yang saya tanyakan itu yang dipakai itu yang mana? Apakah salah satu atau 2 sekaligus? Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah saya catat. Silakan yang lain. Kita 1 lagi kah ya? 1 atau 2 lagi? Apa-apa.
Silakan. Ya. Yang di room chat itu? Oh, ini ada ya di room chat ya. Mohon maaf. Bagaimana menemukan poin-poin permasalahan? Oh ya, ada beberapa ini. Saya ini ngetik pertanyaan barusan di room chat juga. Nah, ini pertanyaan tadi. Dari Mas. Oh ya, Suni Alima sudah. Oh, ini pertanyaan baru lagi ya. Bagaimana menemukan poin-poin permasalahan dalam suatu kajian yang berangkat? Oh, ini sudah tadi. Ini kemudian Taufik Hidayatullah. Mengenal kitab tafsir yang berulang literasi lokal. Ya. Oh iya. Ya, silakan masih ditampung ya sambil kita menunggu Pak Farid. Waalaikumsalam, sorry saya. Ya. Halo, Ya, kedengaran? sudah. Ya. Ya, sudah terdengar, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya bacakan ya. Tadi yang pertama ada. Saya baca aja Mas Wilman langsung. Oh iya iya, ya ya. Ini dari Mas Taufik Hidayatullah ya. Oke, dalam tradisi pesantren di Nusantara mengenal kitab tafsir yang bermakna literasi lokal yang lebih akrab dinamakan dengan tulisan Arab Pegon, Melayu seperti Alibris. Yang saya tanyakan, apa keterkaitan makna narasi filosofis yang dapat diambil formulasi pemahamannya dalam bingkai sintesa antara Islam dan kebangsaan terhadap karya tersebut? Wah, luar biasa ini pertanyaannya nih. Saya nggak fokus untuk memahami bagian mana yang harus saya ini, tetapi ya banyak karya-karya yang ditulis dalam bahasa lokal, tafsir Pegon, Pegon Arab, Pegon Jawa, Pegon Sumatera Melayu, atau bahkan ada juga memang di Sulawesi Selatan itu Pegon Bugis juga ada, Pegon Makassar juga ada, cuman sudah sangat minim kita temukan. Nah, ya kita perlu melihat konteks penulisannya, tahun berapa mereka hidup, dan kemudian bisa kita mau hubungkan dengan masalah-masalah kebangsaan. Sementara tafsir-tafsir ini umumnya ditulis sebelum 17 Agustus 45. Jadi kebangsaannya dalam konteks negara bangsa itu agak sulit kita temukan. Tetapi cara menulisnya pun dalam bahasa dan cara lokal itu sudah bisa membuktikan bahwa mereka ini, mufassir ini sudah memiliki wawasan lokalitas yang sangat dihargai oleh mereka sendiri. Seandainya mereka tidak punya wawasan lokalitas, mereka mungkin mengharamkan diri mereka menulis dalam bahasa lokal, apalagi menulis tafsir yang berhubungan dengan agama. Nah, itulah yang bisa kita kembangkan sedemikian rupa, bahwa
kesadaran dan wawasan lokalitas ulama-ulama kita itu sudah mumpuni, sudah sangat baik, dan karenanya mau mengembangkan ajaran-ajaran agama ini, apalagi yang berhubungan dengan Al-Quran, dalam bahasa-bahasa lokal. Nah, itu sudah menjadi satu poin penting itu. Nah, yang kedua baru kita lihat bagaimana konteks lokalnya mampu mempengaruhi para penulis ini, para mufasir ini untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Kemudian dari Fuad Ansyari, indikator yang diperlukan ketika ingin menulis karya tematik, karya tafsir tematik. Agak sulit memahami pertanyaannya, tetapi mudah-mudahan yang ditanya adalah apa yang bisa kita nilai atau apa yang mesti kita lakukan ketika ingin menulis karya tafsir tematik. Sebenarnya sudah terjawab ya. Tentukan tema, apa aja sebenarnya. Baru cari padanannya langsung atau tidak langsung dalam Al-Quran. Ya, jadi misalnya pesawat ulang alik dalam Al-Quran. Ada nggak misalnya masalah pesawat ulang alik yang sampai keluar angkasa dalam Al-Quran? Dicari sampai yang memang bisa menghubungkan dengan tema tersebut. Entah itu berhubungannya itu 80%, 70%, bahkan 10% tidak ada masalah. Yang penting memang mau dicarikan padadannya dalam Al-Quran. Tetapi juga jangan ada kesan memaksakan. Kalau tidak dibicarakan dalam Al-Quran, ya udah nggak usah dipaksain ada. Tetapi mungkin ada indikator-indikator lain yang mungkin kita bisa ambil untuk menunjukkan bahwa Al-Quran juga berbicara tentang itu. Bagaimana cara kita menemukan ide atau masalah penelitian dalam tafsir tematik? Kesulitan menemukan judul skripsi. Oke, ini judul skripsi ini. Iya, sebenarnya maudhu ini paling gampang menurut saya untuk mendapatkan tema. Paling gampang. Hanya perlu memang memahami kira-kira tema-tema yang ada dalam Al-Quran itu seperti apa. Itu kalau kita mau berangkat dari Al-Qurannya. Atau memang mau mencari sesuatu yang awalnya tidak dari Al-Quran, baru kita cari ke dalam Al-Quran. Jadi mungkin tidak pernah berpikir ada masalah pandemi dalam Al-Quran misalnya. Penyakit mewabah ya, seperti corona sekarang. Ada nggak kira-kira masalah pandemi dalam Al-Quran? Oh ternyata ada. Nah, tapi itu berangkat dari situasi kita saat ini baru berbicara tentang pandemi dalam Al-Quran. Nah itu dalam Al-Quran dan hadis memang yang menimpa pasukan Raja Abraha yang ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman itu pada waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya bukan kayak batu yang dilempar oleh burung-burung ababil, tapi sebenarnya itu adalah penyakit yang mewabah sehingga menghancurkan mereka. Penjelasannya banyak. Dari bagus Ya, terputus Bapak. rajin-rajin buka skripsi, karya-karya skripsi seniornya. Kalau di kampusnya, kalau sempat ke kota lain, langsung ke perpustakaan, di situ akan ketemu banyak banyak contoh. Oke, saya lanjutkan ya sedikit keputus. Ya, banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dari melihat saya takut kelihatan atau berbicara di ruang lain. Oke. Satu model atau cara yang paling gampang untuk menemukan menemukan judul adalah rajin-rajin ke perpustakaan atau searching dengan skripsi di jurusan kita atau di fakultas kita yang terkait dengan tafsir maudhu'i. Itu akan
kita untuk mendapatkan judul. Jadi ada yang mengkaji wasiat dalam surah An-Nisa. Aduh, maaf, sering ini ya, nggak stabil nih internet dari sini. Jadi satu cara yang paling mungkin kita lakukan untuk menemukan judul-judul baru adalah melihat karya-karya skripsi atau tesis sebelumnya. Saya tadi kasih contoh, kalau ada yang mengkaji wasiat dalam surah An-Nisa, nah, itu sudah menjadi inspirasi buat kita. Mungkin nggak kita mengkaji wasiat dalam surah Al-Baqarah misalnya. Jadi kita ambil wasiatnya, tapi kita ambil kasusnya yang berbeda di surah Al-Baqarah. Itu bisa banget. Atau cari surah lain. Begitupun dengan tema-tema lainnya. Itu. Saya buka lagi chatnya. Aduh, chatnya hilang nih karena saya hilang dari sempat hilang tadi Zoom-nya ya. Gimana Mas Wildan, ada pertanyaan lagi? Satu lagi dua lagi. Ya, terkait dengan tadi masih dari Bagus Abdul Rahim, terkait dengan referensi kamus, Bapak, ada kamus lugawi dan ada kamus terjemahan. Pertanyaannya, mana yang harus dipakai gitu ketika menulis tafsir Maudhu'i? Seperti itu. Oke. Kalau ada begini, ini pertanyaan yang nggak perlu sebenarnya. Maksudnya pakai aja dua-duanya, kenapa enggak? Pakai dua-duanya. Kalau bukunya ada di depan Anda kan, kenapa mau dibuang yang satu atau mau mementingkan yang satu? Pakai aja dua-duanya. Ada adalah karya dari seorang ahli. Sebanyak mungkin yang Anda bisa pakai. Ada lagi Mas Wildan? Ya, ada dua lagi terakhir, ya, mungkin silakan, dua pertanyaan terakhir. Dari Maharani Wulandari, penafsiran ayat dengan ayat tidak terlepas dari kemampuan nalar. Nah, pertanyaannya, sejauh mana daya nalar dalam memahami kandungan Al-Quran ini dapat digunakan oleh mufasir pemula, mungkin seperti itu. Oke, sebagai mufasir pemula, tugasnya adalah buka kitab-kitab tafsir. Nggak bisa kita langsung mau menafsirkan ayat dari ayat yang kita lihat. Ya, nggak bisa. Belajar dari ulama, belajar dari guru kita, belajar dari kiai-kiai kita. Sampai di mana sih ilmu kita mau langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah, nanti baru setelah melihat banyak kaul ulama, penjelasan mufassir terkait sebuah ayat, baru kemudian nalar Anda boleh main. Nalar Anda boleh main. Jadi misalnya kalau mau berkata wala taqrabuz zina, pikiran Anda mungkin mau berkata berarti zinanya boleh, mendekatinya yang nggak boleh misalnya. Nah, ulama kita sudah menjelaskan bahwa kalau yang 1 meter aja dilarang, bagaimana yang 2 meter misalnya, pasti lebih dilarang. Itu logika yang biasa bermain. Tapi sampai ke situ tuh kita nggak akan bisa kalau nggak baca kitab-kitab karya-karya ulama. Makanya jangan mengukur atau jangan mau mengambil alih tugas memahami Al-Quran dengan sendiri tanpa mau melihat karya-karya tafsir yang muncul sebelumnya. Berikutnya Mas, terakhir saya mungkin harus pamit. Ya, terakhir dari Sunni Alimah, ini tanya lagi. Terkait dengan tolak ukur apa yang bisa dilihat dalam pemikiran atau pendapat tafsir yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pertanyaannya seperti itu. Oke, ya. Nah, disinilah kecerdasan kita untuk mana yang sampaikan ke masyarakat atau tidak. Ya, ke masyarakat itu ukurannya kalau kita ceramah aja ya. Karena kalau hanya menulis buku
artikel, paper, skripsi itu tidak perlu ada pembatasan karena itu levelnya memang cukup elit. Tetapi kalau kita ceramah, maka kita tidak perlu menyampaikan semuanya yang kita tahu. Jadi misalnya begini, masyarakat kita tahu itu secara umum aja bahwa apa yang diperintahkan Al-Quran dan hadis itu pasti wajib, harus dilaksanakan, dan dosa kalau nggak dilaksanakan. Atau apa yang dilarang Al-Quran dan hadis itu pasti haram, nggak boleh dilakukan, dan kalau dilakukan itu berdosa. Itu kan yang diketahui oleh masyarakat kita kan. Tapi kan kita ini kaum terpelajar yang ngerti mana larangan yang sifatnya mutlak, mana yang tidak. Mana perintah yang sifatnya mutlak, mana yang tidak. Jadi yang belakangan beredar misalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajula ayyughatti fahu fi sholati. Bahwa seorang nabi pernah melarang seseorang untuk menutup mulutnya ketika sholat. Nah, lalu dihubungkan dengan mengenakan masker waktu sholat di masa pandemi seperti ini. Jadi ada kemudian yang berkata tidak sah sholat orang yang mengenakan masker atau cadar misalnya ketika sholat karena tertutup mulutnya. Nah itu hadisnya benar ada riwayat Abu Daud, tetapi memahaminya larangan itu tidak mutlak. Maka ia tidak mutlak, makanya kita nggak pernah dengar dalam rukun-rukun sholat itu ada larangan untuk tidak menutup mulut. Walaupun larangannya ada, tapi itu tidak mutlak. Nah ini kalau kita belajar lebih dalam usul fikih, itu baru memahami kenapa ada perintah, jadinya wajib, jadinya sunnah, jadinya mubah, bahkan ada yang jadinya haram, padahal perintah. Nah, atau sebaliknya larangan yang awalnya harus haram, tetapi kemudian jadi makruh, kemudian jadi mubah, bahkan harus dilawan. Nah, itu kita tahu itu semua dari usul fikih, nggak bisa dari teksnya aja. Makanya kita belajar dari ulama. Nggak bisa kita belajar langsung melalui teks dan selesai hanya mengandalkan kuliah S1 jurusan tafsir yang kita jalani mulai dari 4 tahun yang lalu. Jadi demikian, mari semakin meningkatkan semangat belajar kita, cerna semua semua yang ada dalam Al-Quran. Nalar manusia ini sangat terbatas, ya. Kita yakin pesan-pesan Allah sudah turun semua untuk manusia melalui Al-Quran. Tetapi memahami Al-Quran yang luar biasa, hikmahnya sangat besar ini, nggak mungkin kita capai dengan nalar kita aja. Sekarang ada pendekatan yang lebih spesifik untuk menggunakan sense kita yang lebih dalam di luar akal kita. Nah, itu kompleks lagi masalahnya. Tapi ya selama kita belajar dan pengen mencari kebenaran, maka di situ pula lah insya Allah kita mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi. Saya sudah harus mengikuti Zoom yang lain karena saya sudah pasif beberapa waktu di Zoom yang lain. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi dengan Pak Farid F. Zainong sudah berakhir. Tadi juga ini pertanyaan dari Maharani Wulandari juga sudah terjawab ya tadi di statement terakhir Pak Farid bahwa daya nalar manusia ini terbatas oleh karena itu apa yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berupaya terus-menerus belajar seperti itu, tidak mengandalkan daya nalarnya pribadi terutama. Nah, sebelum kita akhiri sesi kedua ini, nanti ada sesi di rundown acara, ada sesi terkait dengan diskusi tugas mandiri. Ada sebagaimana yang saya janjikan tadi akan ada pertanyaan, kuis, dan juga nanti ada hadiah 1 buah buku
berupa e-book di Google Playbook ya dari penerbit Lentera Hati. Silakan nanti yang bisa menjawab di chat. Nah, pertanyaannya adalah ya, siap-siap. Pertanyaannya terkait dengan masih berhubungan dengan Qomus. Tadi kan Pak Farid menjelaskan contoh satu kamus logawi. Contohnya selain ini ya, satu kan tadi dicontohkan mu'jam, dicontohkan tadi ada mu'jam Mufahras karya Fuad Abdul Baqi. Nah, satu contoh kamus yang tadi disebutkan oleh Pak Farid, apa judul kamusnya dan siapa pengarangnya? Silakan di room chat bisa dijawab. Silakan teman-teman. Satu buku menanti. Tadi kalau teman ingat ya, teman-teman ingat contoh kamus yang dicontohkan oleh Pak Farid. Ya, Mas Bagus Abdul Rahim sudah menjawab. Selamat Mas Bagus Abdul Rahim. Bagus Abdul Rahim ya. Betul, jawabannya adalah Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Ya, selamat. Mungkin untuk sesi kedua saya akhiri sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Ya, wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di rundown ini ada terkait dengan diskusi mandiri. Ya. Diskusi tugas mandiri, pembagian kelompok dan penajaman konsep tema dan outline serta metode pendampingan. Pak Zai tidak di room chat ya, Pak Agus ya? Nggak ada, Pak. Oh iya. Mungkin saya ambil alih saja terkait dengan tugas mandiri. Nah, nanti besok setelah sesi dengan Pak Muhammad Arifin itu akan ada tugas mandiri. Nah di rundown yang sudah di rundown dan di tor yang sudah dikirim di grup, yang sudah di-share di grup itu teman-teman ada waktu untuk menulis 3 jam. Nah, teknisnya sebentar saya screen dulu ya. Bentar. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, teknisnya nanti dari grup ada dua metode yang selain ada pendampingan juga kita ngobrol-ngobrol di Zoom untuk sesi praktikum yang 3 jam itu. Nah, di luar itu kita juga bisa secara intens diskusi di grup WhatsApp gitu ataupun di Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu fungsinya untuk mengumpulkan tugas yang sudah selesai. Nah, ini kan topiknya seputar tafsir kebangsaan. Di sini ada 4 kelompok ya. Tadi kelompok C dan D yang saya dampingi sudah buat grup. Begitupun kelompok A dan B sudah ya Bu Ina ya. Sudah membuat grup. Ya. Nah, di sini nanti ya. Nah, di sini nanti teman-teman yang di kelompok A itu kan ada 6 orang di kelompok A.
Nah, ini di satu poin ini bisa dikerjakan oleh 2 orang. Tuh. Jadi A 2 orang, B 2 orang, C ini 2 orang. Nah, kemudian di kelompok B, nah ini di kelompok B kan itu juga ada 6 orang. Nah, tapi di sini poinnya cuma ada 5. Nah, sebenarnya di poin C ini ada 2 ayat. Nah, di sini ada 2 ayat, Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Nah, di poin C ini bisa satu orang satu ayat. Jadi 6 orang ini kebagian per ayat seperti itu. Nah, di kelompok C juga sama. Nanti setiap orang kedapatan satu ayat dan di kelompok D kedapatan juga ini satu orang satu poin seperti itu. Nah, teknisnya nanti di setiap kalau yang kebagian ini ya, kalau yang kebagian ayat per ayat, teknisnya nanti menggunakan step-step yang ada di ini, yang sudah dipelajari, yang sudah disampaikan oleh narasumber. Nah, misalnya Quran Surat Al-Hujurat, nah nanti dirembuk juga ini kan sebenarnya antar poin bisa disusun sesuai dengan kalau memungkinkan bisa disusun sesuai dengan kronologi tartib nuzuli. Misalnya antara Al-Hujurat 13 dengan An-Nisa ayat 1 ini mana dulu yang turun secara kronologis, itu bisa kalau memungkinkan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Jadi masing-masing langsung eksekusi saja di setiap ayat ini. Nah, nanti di setiap ayat pembahasannya adalah ada 5 tahap. Kalau apa namanya, sebagaimana yang kita sering lakukan di PPL sebelumnya. Nah, misalnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pertama itu adalah kajian makna. Nanti kira-kira apa mufradat apa saja yang penting yang perlu diulas makna-maknanya. Itu pertama kajian makna. Nah, kedua kemudian ada munasabah ayat. Itu dijelaskan munasabah ayat sebelumnya, setelahnya, dan munasabah secara keseluruhan seperti apa. Pertama tadi kajian makna, kedua munasabah, ketiga kalau ada itu sabab nuzul. Sabab nuzulnya seperti apa. Nah, itu asbabun nuzulnya seperti apa ayat itu diturunkan. Nah, kemudian yang keempat, ini pendapat mufassir. Pendapat mufassir tentang ayat tersebut. Nah, disarankan itu 2. Pendapat mufassir minimal 2. Pertama yang dari tafsir klasik, bisa At-Tabari, bisa Ibnu Katsir, dan lain-lain. Nah, kemudian mufassir kontemporer. Selain mufassir klasik juga mufassir kontemporer. Disarankan misalnya yang kontemporer boleh tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan juga disarankan juga pakai tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab. Itu. Nah, itu 4 ya. Nah, terakhir kemudian kesimpulan itu merupakan merupakan pendapat pribadi, pendapat penulis seperti itu. Jadi 5 tahap untuk yang ini, yang kedapatan ayat per ayat itu. Nah, nanti untuk teknisnya yang yang kebagian misalnya poin-poin umum. Nah, ini bisa juga menggunakan istilahnya tahap-tahap metode tematik yang tadi. Nanti di sini saya kasih sudah di share juga referensinya, 3 referensi dari tafsir tematik Kementerian Agama, itu bisa dibaca-baca seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya kurang lebih poin-poin ini juga saya sarikan dari 3 buku tafsir tematik Kementerian Agama yang sudah di-share di grup. Mungkin ada tambahan, Bu Ina, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Wildan. Ya teman-teman, jadi kan tadi kita sudah masuk grup
WhatsApp masing-masing ya. Nah, itu dimaksimalkan untuk komunikasi secara virtual. Kalau misalnya memang teman-teman nih suka, pertanyaannya biasanya begini, Bu, gimana sih cara awal kita nulis gitu ya? Mungkin agak bingung ya, karena yang masih pemula. Nggak masalah ya, untuk menjadi mahir itu kan harus jadi bingung dulu kan. Gitu. Jadi teman-teman boleh banyak baca dulu. Jadi ketika teman-teman mau nulis itu jangan langsung buka laptop ya. Silakan baca dulu, perkaya wawasan, lalu kemudian boleh kok tidak hanya referensi yang diberikan oleh Mas Wildan atau kami PSK saja, tapi boleh diperkaya dengan referensi lain. Misalnya bagus mau buka tafsirnya Ibnu Katsir dulu tentang persatuan manusia misalnya. Silakan ya dibuka dulu, dibaca dulu, dikomparasikan dengan kitab tafsir lain, baru setelah bagus sudah bisa menangkap secara utuh gitu ya, nanti coba diuraikan ya munasabahnya bagaimana, asbabun nuzulnya seperti apa gitu. Jadi insya Allah tulisan lebih hidup dan mengalir kalau kalian baca dulu ya. Tapi kalau tiba-tiba langsung buka laptop, wah itu blank apa yang mau ditulis gitu kan. Jadi teman-teman juga hindari copy paste ya dari hindari betul copy paste dari Google gitu ya, dari referensi yang belum jelas sumbernya gitu, karena memang di sini kita betul-betul belajar secara teknik menulis ya. Kalau nanti teman-teman itu copy paste, biasanya kelihatan saat kami mengoreksi nih gitu ya. Ya bismillah ya. Saat kami mengoreksi nanti itu kelihatan mana tulisan yang betul-betul teman-teman pure menulis sendiri, mana yang copy paste dari Google gitu. Jadi percaya diri aja ya. Percaya diri atas karya kalian masing-masing, karena kami yakin setiap mahasiswa itu pasti punya potensi untuk menulis ya. Semangat ya. Kelompok A, B, C, D, E. Pokoknya insya Allah karyanya harus berkualitas dan kita bisa baca ya Mas Wildan ya. Bisa jadi rujukan nih untuk adik-adik nanti yang akan PPL juga. Begitu Mas Wildan. Ya, terima kasih Bu Ina. Terima kasih banyak. Nah, begitu teman-teman. Nanti sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Dr. Ina, nanti teman-teman boleh sangat terbuka gitu untuk bertanya bagaimana, dan nanti insya Allah kita dampingin step by step-nya dalam penulisan dan praktek menulis ini sampai nanti seminggu ke depan ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Zayadi, setelah besok sesi praktikumnya selama 3 jam itu. Nah, sebenarnya tidak harus menunggu besok. Nah, teman-teman hari ini pun bisa dibagi nih, setiap kelompok baik A, B, C, D itu punya punya kepanitiaan sendiri lah, ada ketuanya. Nah, nanti ketuanya yang akan mendistribusikan kira-kira siapa mengerjakan apa. Nah, itu teman-teman karena sudah mau lulus S1 ya, dan pedagoginya sudah mungkin saya anggap sudah handal. Nah, teman-teman bisa mengatur sendiri. Jadi tidak perlu tidak perlu menunggu instruksi atau menunggu disuruh dulu gitu. Ya, teman-teman bisa langsung mengerjakan seperti itu. Secara mandiri lah gitu ya. Nanti teman-teman mengorganisir sendiri. Nah, nanti kalau ada kesulitan baru kita arahkan seperti itu. Nah, ini sistemnya juga tidak top down ya teman-teman, tapi kita sama-sama belajar. Ya, sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Terkait dengan ini ya, terkait dengan penulisan tugas akhir ini, tugas penulisan buku bersama-sama. Ya. Pak, boleh saya tanya? Ya, boleh. Silakan. Berarti poin-poin yang sudah dibagi tadi bisa kami bagi sendiri per kelompok, Pak ya? Ya, bisa betul. Aja. Betul. Ya, betul. Itu pertanyaannya sudah itu? Udah, itu aja. Oh iya. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya lagi. Halo. Ya, silakan. Bagus Abdul Maaf Rahim. kalau saya out of context. Jadi apakah kami boleh
mengajukan judul kami untuk dikoreksi apakah salah atau benar kepada para pembimbing dari PSQ ini. Judul terkait apa? Mohon maaf. Tentang tafsir itu. Terkait ini apa? Buku pribadi atau skripsi atau apa? Oh, skripsi. Oh iya. Nah, Bu Ina barangkali Bu Ina barangkali mau jawab. Ya, Mas Wildan. Jadi pengalaman kemarin sama adik-adik di Kudus, mereka jadi berlanjut sesinya, jadi sesi bimbingan skripsi online ya. Gitu. Jadi teman-teman sebetulnya nggak ada salahnya untuk mencoba sharing ke kami, tapi juga harus diingat ini tugas PPL dulu yang kita selesaikan ya teman-teman ya. Untuk program menulis ini dulu ya, nanti kalau kita punya waktu yang lebih senggang setelah acara ini silakan gitu ya. Jadi, apa ya, Mas boleh dengan Mas Wildan, dengan Pak Zai, dengan saya gitu ya, dengan siapapun itu yang kalau kami bisa bantu, insya Allah kami akan bantu, tapi tidak membantu secara keseluruhan ya tentunya. Mungkin hanya berbagi referensi, ya teknik penulisan, gitu bagus. Ya. Terima kasih Bu Dr. Ina. Nah itu ya jawabannya ya Mas Bagus ya. Jadi kita untuk besok dan mungkin seminggu ke depan sebelum tugas teman-teman untuk menulis topik buku dari PPL ini selesai ya, itu dulu fokusnya ya. Fokusnya ini dulu selesaikan, baru nanti kalau ada waktu lain boleh ditanyakan. Seperti itu. Ya, ada lagi satu lagi mungkin yang mau ditanyakan. Ini saya harap teman-teman dari setiap kelompok sudah punya ini ya, bisa mengorganisir ya. Ada ketuanya gitu. Nanti biar apa istilahnya koordinasinya lebih enak gitu. Ada lagi pertanyaan untuk boleh pertanyaan teknis atau yang lainnya? Silakan. Ya. Kalau sudah tidak ada mungkin bisa dicukupkan ya Bu Ina ya, Pak Agus. Iya, Mas Wildan. Ya. Alhamdulillah sesi diskusi tugas mandiri sudah selesai, alhamdulillah. Itu sudah jelas ya, nanti kita lanjut di grup WhatsApp, bisa di grup WhatsApp. Nanti juga di Google Classroom juga akan saya share lagi terkait dengan outline, kemudian kelompok-kelompoknya dan referensi-referensinya. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami dari tim PSQ juga mohon maaf. Sampai jumpa besok dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Dari Taufik Wahidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya.